Engkaulah jalan yang sempurna, janjimu murni bagai emas perak, perisai perlindungan keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu, tiada terhitung pertolongan-Mu, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu. Kami semua ingin
dibarui di dalam Engkau Tuhan. Kami semua ingin diubahkan di dalam Engkau Tuhan. Kami ingin menjadi orang percaya yang benar di hadapan-Mu. Mari didik hati kami Tuhan. Mari berbicara kepada kami, mari bangkitkan setiap kami Tuhan. Kami gak mau bermain kekristenan, tapi kami semua mau menjadi seorang percaya yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Mari didik hati kami, bicara kepada kami, ajarkan kebenaran kepada hati kami, supaya kami hanya mendengar apa yang menjadi perkataan-Mu Tuhan. Ubah yang suam-suam menjadi panas Tuhan, ubah yang mati menjadi hidup Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap dan kami buka hati di hadapan-Mu. Semua yang siap mengalami lawatan jamahan Tuhan dan membuka hatinya bersama-sama di dalam nama Yesus kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Shalom. Shalom untuk Bapak Ibu yang hadir di tempat ini maupun juga yang mengikuti via live streaming. Biar kasih Tuhan senantiasa melindungi kita semua, amin. Hari ini saya akan bicara tentang bertobat atau binasa. Kenapa saya bicara tentang bertobat atau binasa? Saya ingin memastikan gereja di mana setiap minggu ketiga saya datang, nantinya kita bisa bersama-sama ketemu dalam kerajaan sorga saat kita harus berhadapan dengan Tuhan, amin. Jadi saya mau pastikan dulu bicara tentang Injil keselamatan di tengah-tengah kita. Karena di tempat ini ada orang yang sungguh-sungguh sudah terima Yesus, ada yang sudah terima Yesus tapi sudah mundur, ada yang perlu komitmen yang baru di dalam Kristus. Ada juga yang cuma ikut-ikutan tapi belum sungguh-sungguh terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apalagi yang lagi nonton itu beragam. Oleh karena itu, karena kita nggak lagi main gereja-gerejaan, Injil harus diberitakan gamblang. Amin. Firman Tuhan berkata, semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Otomatis di bawah kolong langit ini nggak ada manusia yang benar, nggak ada manusia yang tidak berdosa. Semua berdosa. Oleh karena itu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia oleh karena mengasihi setiap kita. Amin. Dia menebus dosa kita. Dia ambil semua sakit penyakit, sampah, perbuatan kita yang sudah kita lakukan dan yang belum kita lakukan. Semua dosa dia ambil dari zaman awal sampai sekarang dan sampai di masa depan. Dia ambil semua, dia tanggung di atas kayu salib. Oleh karena dia tahu bahwa neraka bukan tempat kita. Amin. Banyak orang berpikir neraka untuk menakut-nakuti. Jadi lebih baik nggak usah ngomong tentang neraka. Saya beritahu, neraka memang menakutkan. Bukan untuk membuat bahan menakut-nakuti manusia, bukan. Kenapa? Karena neraka itu untuk iblis dan pengikut-pengikutnya. Untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Tempatnya di neraka, di sanalah ada api yang terus-menerus. Ada nyala api yang terus membakar iblis dan pengikut-pengikutnya. Neraka itu bukan untuk kita. Masalahnya iblis ingin menyeret manusia ikut masuk neraka. Karena dia tahu Tuhan cinta banget dengan manusia. Oleh karena itu dia nggak mau sendirian. Dia mau seret sebanyak mungkin sebelum nantinya dibakar di dalam lautan api yang menyala-nyala. Itulah kematian kedua. Kalau bisa seret sebanyak mungkin, karena itu bukan tempatnya kita seharusnya, itu tempatnya dia. Jadi kalau bicara tentang neraka, iblis yang takut bukan manusia. Amin. Manusia bersyukur, puji Tuhan, karena kita nggak perlu masuk di sana. Sejak kita lahir, kita adalah orang-orang yang berdosa. Dan kita punya antrian masuk ke dalam, seharusnya antrian kita ke neraka. Karena kita orang berdosa. Tapi karena penebusan Tuhan Yesus, antriannya jadi berubah. Dari yang seharusnya ke situ, jadi antrinya masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi saya mau pastikan, hari ini sebagai hamba Tuhan, saya mau pastikan kita semua mengerti tentang Injil, kita semua mengerti tentang keselamatan, kita semua tahu ada sorga, ada neraka.
Beberapa tahun yang lalu, saya bertemu dengan teman saya. Teman saya itu satu kos dengan saya. Saya bilang sama dia, cara hidupmu ini merusak. Setiap malam kamu dugem, terus kamu lakukan semua yang kamu bisa, mau namakan dosa apa saja, itu dia lakukan. Saya bilang, kamu masih muda, wanita yang cantik, ayo, ada kasih Kristus di dalam hati kamu yang harus kamu terima, yang harusnya masuk ke dalam hati kamu. Tapi dia bilang, aku juga tahu kehidupan sekarang ini adalah kehidupan yang rusak, tapi tunggu ya, nanti kalau aku sudah tua, udah jadi nenek-nenek, udah mau dipanggil Tuhan, baru aku bertobat. Kalau sekarang mau senang-senang dulu. Saya bilang, ayo, kamu harus mulai mendengar, memahami, dan mengerti. Ada sesuatu yang luar biasa, ada kasih yang luar biasa yang Tuhan Yesus tawarkan untuk kamu. Dia bilang, nanti aja, aku tahu itu baik, tapi nanti aja. Setelah saya ngobrol dengan dia, ada waktu liburan 1 minggu. Dia pulang ke kampung halamannya, saya pulang kampung juga. Ketika dia lagi naik mobil dengan adiknya yang nyetir, dia di kursi penumpang, tiba-tiba masuklah lalat. Karena lalat masuk di mobil mereka berdua merasa terganggu. Teman saya berusaha menyingkirkan lalatnya, adiknya juga berusaha menyingkirkan lalatnya. Jadi waktu dia nyetir, dia nggak konsentrasi, dia nabrak pohon. Akhirnya adiknya luka-luka, teman saya meninggal di tempat. Yang katanya bertobatnya nanti aja, tunggu kalau sudah tua. Nggak keburu tua, udah mati tuh, dipanggil Tuhan. Jadi masuk mana dong? Sekalipun manusia mau berikan penghiburan, enggak, dia sudah tenang bersama Bapa di sorga, enggak. Kita juga sama-sama tahu dia mati di dalam dosa. Dia sendiri berkata bahwa sekarang penuh dosa, nanti aja. Jadi gimana dong? Oleh karena itu, saya mau memastikan kita sebagai orang percaya benar-benar punya Yesus di dalam kehidupan pribadi kita. Sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Secara pribadi dan hati kita penuh, hangat, dan panas di dalam Tuhan. Amin. Jangan dipanggil Tuhan, lagi mundur dengan Tuhan. Lagi belum sempat bertobat, dipanggil Tuhan. Masalah dipanggil Tuhan itu kan cuma masalah sebatas nafas. Jadi belum tentu tua dulu baru dipanggil. Puji Tuhan kalau sampai tua. Tapi tiket yang kita pegang masing-masing mau menghadap Tuhan, itu beda-beda tanggalnya. Belum tentu yang muda terakhir, belum tentu. Jadi kapanpun Tuhan panggil, kita itu harus siap. Amin. Oleh karena itu, neraka itu memang sangat berbahaya. Iya, sangat berbahaya. Karena di sana sangat panas dan ada ratapan dan kertakan gigi. Ratapan tangisan terus-menerus. Kenapa? Karena nangisnya bukan hanya karena kesakitan, tapi nangisnya karena menyesal. Kenapa enggak dari dulu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kenapa enggak dari dulu bertobat? Kenapa enggak dari dulu berubah sewaktu masih hidup? Sewaktu sudah mati, Tuhan tolong balikan aku ke dalam dunia ini lagi. Enggak bisa. Jadi di sana ada tangisan, ada ratapan, dan kertakan gigi, marah. Tapi nggak tahu marah sama siapa, marah sama diri sendiri. Kenapa nggak mau terima Yesus? Kenapa nggak mau sungguh-sungguh? Mungkin marah sama orang-orang sekitar. Kenapa aku tidak diingatkan? Jadi di saat kita masih hidup, kita harus tahu ada surga, ada neraka, dan tempat kita di dalam kerajaan surga. Karena dunia ini sudah bercampur, sudah aneh. Ketika kita lahir baru, kita harus sungguh-sungguh mengikuti firman Tuhan. Amin. Banyak orang Kristen campur-campur. Dan iblis ingin menyeret manusia ke dalam campur-campur itu. Kita harus tahu, ada Injil yang murni. Kita nggak bisa mengabdi kepada dua tuan, kepada terang dan kepada gelap. Tuhan adalah terang. Dia nggak mau campur-campur, pilih satu. Terang ya terang.
Makanya firman Tuhan berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi terang itu hanya pilih satu. Tapi gelap mau, kalau kita terang ataupun gelap, nggak apa-apa. Gelap itu maunya campur, nggak apa-apa. Kenapa? Karena iblis tahu, kalau kita menyembah dua Tuhan, itu kita sudah buat pilihan menyembah Dia. Karena Tuhan kita hanya mau satu, hanya dirinya sendiri. Hanya Tuhanlah yang harus kita sembah. Nggak boleh ada yang lain. Nah, iblis tahu itu. Makanya dunia dicampurkan dengan berbagai macam segala sesuatu fasilitas dari iblis. Saya lahir di kota Kristen dan keluarga saya adalah keluarga Kristen. Tapi di KTP sama secara agamawi. Dan saya tidak mengerti tentang kelahiran baru. Yang saya tahu, saya beragama Kristen. Kami beragama Kristen. Kalau di kota saya, gereja di mana-mana. Kalau kita turun dari airport, setiap 2 rumah satu gereja, 2 rumah satu gereja, 2 rumah satu gereja, beberapa rumah satu gereja. Gerejanya itu banyak. Tapi, baik di kota saya maupun di pulau saya, kalau lagi Natal, itu pemabuk-pemabuk yang dari gereja, mereka dari gereja loh, bubaran gereja, semua minum minuman keras. Dan orang-orang yang minum minuman keras itu mabuk sampai berjejer-jejer tidur di got. Di got semua berteriak, Yesus adalah Tuhan. Iblis nggak keberatan kita kebaktian, iblis nggak keberatan kita menu-menuhin kursi gereja dan panasin kursi gereja, nggak keberatan dia. Dari gereja, minum alkohol, mabok, semua tidur di got dan teriak Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu tempat yang saya kunjungi dan saya tinggal, berani menghina nama Yesus. Mereka nggak segan-segan bunuh orang zaman dulu itu. Berani menghujat Yesus, oh bisa dibunuh. Apakah itu benar? Salah. Itu ajaran yang sudah bercampur. Dan lebih menggelikan lagi. Saya ini adalah seorang Kristen yang dibaptis di gereja waktu masih kecil. Dan saya punya papa baptis, seorang dukun. Seorang yang kalau malam bisa terbang. Seorang yang akan mewariskan ilmunya pada saya. Apakah itu luar biasa? Enggak, itu enggak luar biasa. Kekristenan, kebenaran tidak bisa dicampur dengan kegelapan. Jangan bilang, oh kalau ada orang sakit, siapa saja yang menyembuhkan, baik yang terang maupun gelap, dewa ini atau dewa itu atau Tuhan, sama aja, yang penting sembuh. Tidak sama. Karena kalau iblis yang menyembuhkan, kalau bukan Tuhan Yesus, kalau dewa-dewa buatan tangan manusia yang iblis nyamar di sana, nanti terakhir keluar bilnya. Bilnya itu melebihi dari sakit penyakit yang disembuhkan. Yang diminta itu nyawa, yang diminta itu binasa. Yang diminta itu sesuatu yang lebih besar, jadi itu berbahaya. Jadi kita harus cari siapa dong? Tuhan. Tidak ada tawar-menawar, Tuhan. Mending sakit secara tubuh sampai ketemu Tuhan dan tetap setia daripada disembuhkan tapi pakai cara-cara yang aneh yang bukan dari Tuhan. Nggak boleh seperti itu. Jangan pakai cara instan yang punya iblis. Nanti tagihannya besar. Saya merasakan ketika saya lahir baru, itu susah banget. Diganggu sama iblis. Itu dalam ketidaktahuan saya. Bercampur seperti itu. Dan akhirnya Tuhan pisahkan. Dalam ketidaktahuan saya, mau lahir baru aja diganggu. Ada suara-suara, ada di kamar ada yang manggil-manggil. Biarpun gak ada siapa-siapa, dinding berbunyi, benda-benda bergerak, jatuh. Karena dia nggak mau. Ada anggotanya yang pergi. Dia tidak keberatan kita jadi Kristen. Dia tidak keberatan kita masuk gereja. Asalkan satu, jangan sungguh-sungguh dengan iman kita. Oleh karena itu pastikan hari ini saat kita mendengarkan firman Tuhan, kita menjadi orang-orang yang taat dengan Tuhan. Amin. Punya hati yang panas dengan Tuhan. Waktu Tuhan lihat hati kita, dikatakan mata Tuhan itu sangat terang, melihat ke hati kita, sangat jelas, melihat sampai ke hati kita. Dia harus temukan dirinya,
di dalam hati kita. Amin. Kita lihat bersama-sama di dalam kitab Yunus. Yunus pasal 3 ayat 4. Yunus 3 ayat 4 dikatakan, mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Yunus diutus Tuhan pergi ke Niniwe untuk memberitakan Injil. Dia nggak mau beritakan Injil kepada orang Niniwe. Karena orang Niniwe itu kerajaan Asyur. Kerajaan Asyur itu ibu kotanya Niniwe. Kerajaan Asyur itu orang-orangnya kejam. Tadi saya sudah beritahu. Kekejamannya itu amat sangat sadis oleh karena mereka sudah biasa hidup dalam kekerasan. Mereka kalau dapat tawanan, mereka pernah mengalahkan bangsa Israel dan menawan bangsa Israel. Kalau mereka mau siksa tahanan, tangan kaki, dua kaki dipotong. Bola mata dicungkil. Enggak cukup sampai di situ, wanita hamil dibelah. Untuk menentukan jenis kelaminnya itu apa? Karena taruhan satu dengan yang lain. Bayinya, janinnya habis diambil, dilempar ke tembok supaya ada gambarannya. Belum cukup sampai di situ, mereka bahkan bayi. Dan penyiksaan paling luar biasa, mereka juga menguliti kulit dari kepala sampai kaki, sampai tidak berbentuk manusia. Apakah mereka kejam? Iya, mereka kejam. Masalahnya manusia dosanya itu beda-beda. Kalau Niniwe dosanya itu kekerasan. Yunus yang diutus Tuhan, dia juga punya dosa yang lain. Dia punya dosa ketidaktaatan, bebal, keras hati, gak mau taat. Sama-sama dosa, tapi jenisnya berbeda. Nah, demikian juga kita. Firman Tuhan katakan semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita juga berdosa. Tapi ketika Yunus akhirnya dia lari dari Niniwe, harusnya dia pergi ke Niniwe, dia pergi ke Tarsus atau Tarsis. Ketika dia mau lari dari hadapan Tuhan, dari tugasnya, akhirnya dia ditangkap oleh Tuhan. Dia ditelan oleh ikan besar, dimuntahkan kembali ketika dia bertobat. Setelah dia bertobat, dia memberitakan Injil. Dia masuk di pasal 3, dia masuk ke kota Niniwe dan dia memberitakan Injil. Dia bilang kepada bangsa Niniwe, dalam 40 hari, Tuhan akan mentunggang balikan Niniwe kalau tidak bertobat. Hanya kalimat itu selama 3 hari dan mereka bertobat. Oleh karena itu bangsa atau kota Niniwe yang sudah amat sangat keras dan jahat, mereka bisa dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan gak jadi membinasakan mereka, apalagi kita yang masih hidup di zaman dan masa kasih karunia. Amin. Jadi ini peringatan buat kita. Peringatan pertama adalah masih ada kesempatan. Kita semua masih bernafas, masih hidup. Berarti ada kesempatan untuk bertobat. Amin. Niniwe mereka ada kesempatan untuk bertobat. Dan mereka bertobat sekalipun dosanya merah seperti kirmisi. Tuhan jadikan putih seperti salju. Merah seperti kain kesumba. Tuhan jadikan putih seperti bulu domba. Jadi Tuhan yang sanggup mengubah semua yang buruk jadi baik oleh karena Tuhan. Oleh karena itu kita harus tahu, ada kesempatan berarti ada kesempatan untuk bertobat. Saya ini termasuk orang yang banyak kali berjumpa dengan orang di saat-saat di hari-hari terakhir. Oleh karena itu kalau saya lagi ngomong, saya nggak ngomong dengan memutar-muter dengan maksud untuk menyelubungkan pesan. Saya kalau bilang kalau mau bertobat, bertobat atau binasa. Karena kita punya kesempatan selama dan selagi kita masih hidup. Dan selagi hati kita bisa mendengarkan firman. Kalau kita tambah dilukai oleh orang, tambah keras. Saat firman diucapkan, udah nggak mempan lagi. Karena hati itu sudah keras. Amin. Jadi selagi ada kesempatan, kita semua harus bertobat. Yang belum lahir baru,
terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, harus terima Yesus. Yang sudah jauh dari Tuhan, harus kembali kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan memulihkan kita. Amin. Dan supaya kita menjadi orang-orang yang jauh dari iblis. Banyak orang tanya dan konseling, aku kok sering diganggu sama iblis ya? Iblis kok gangguin aku? Ada yang penampakan, ada yang dalam mimpi datang terus, ada yang sial terus. Kenapa? 1-2 kali konseling, saya sudah beritahu lakukan ini, lakukan itu. 3 kali hal yang sama saya bilang begini, makanya jangan berteman sama iblis. Kalau berteman sama iblis, wajar aja dia datang. Makanya firman Tuhan katakan, kita harus mendekat kepada Tuhan dan lawan iblis, supaya iblis lari dari kita. Amin. Jangan jadi orang yang berkawan dengan iblis. Kawan itu akan selalu datang di rumah kita. Kawan itu akan selalu ada setia di rumah kita, gangguin. Oleh karena itu stop berkawan dengan iblis. Kenapa? Kita harus stop berkawan dengan iblis. Karena dia nuntutnya pasti lebih besar. Karena tujuannya adalah kebinasaan kita bersama-sama dengan dia di dalam dapur api yang menyala-nyala. Oleh karena itu kita harus pintar, harus tahu. Mendekatnya kepada Tuhan. Supaya kita bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dituntun oleh Tuhan. Dan ketika kota Niniwe ini, orang-orang di kota Niniwe ini tersadar, oh iya ya, kami tuh sudah jahat, kami berdosa, kami hidup gak benar di hadapan Tuhan, kami perlu bertobat. Ketika mereka sadar, kesadaran itulah langkah awal untuk mereka menerima pemulihan dari Tuhan. Amin. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sadar bahwa harus kembali dan mendekat kepada Tuhan, tinggalkan segalanya, mulai kembali mendekat kepada Tuhan. Karena sadar adalah langkah awal di mana seseorang akan dipulihkan. Neraka itu berbahaya, tapi kasih Tuhan lebih besar di dalam kehidupan kita. Amin. Saya mau beritahu, di dalam ruangan ini, saya merasakan banyak orang-orang yang kelihatannya baik-baik, bisa sukacita, tapi ada banyak luka-luka masa lalu di dalam hati. Luka masa lalu itu banyak macam. Ada trauma-trauma, ada beban di masa lalu, ada luka kekecewaan, ada orang-orang yang menyimpan perlakuan orang yang tidak seharusnya pada Bapak Ibu. Ada orang-orang yang kecewa, kenapa hidupku gini terus ya? Kalau dibandingkan sama orang lain, kok orang lain itu bagus? Ada banyak hal yang Bapak Ibu alami di hari-hari sebelumnya, itu buruk. Tapi itu bukan menjadikan alasan, beban di mana terus tinggal di dalam gelap. Beban di mana Bapak Ibu nggak terima keselamatan, atau beban sehingga membuat mundur dari Tuhan. Neraka itu berbahaya, tapi kasih Tuhan itu cukup. Amin. Ada Bapak Ibu yang hari-hari ini sekalipun sudah dewasa, sudah jadi bapak-bapak, ibu-ibu, sudah jadi orang muda, tapi di dalam hati kurang kasih. Saya bisa merasakan dan lihat ada banyak orang kurang kasih. Oleh karena itu saya mau beritahu apa yang saya beritahukan di kebaktian sebelumnya. Karena saya lihat kenapa sudah menjadi orang Kristen, tapi kok hatinya ada sesuatu yang kurang ya. Kurang maksimal di dalam kasih. Ketika ada orang-orang di sekitar Bapak Ibu yang mengasihi Bapak Ibu, ataupun hal-hal yang menyenangkan, Bapak Ibu merasa bahwa, ini enggak terlalu menyenangkan, sukacitanya itu enggak maksimal. Kenapa? Karena luka di masa lalu itu dibawa. Itu mempengaruhi hubungan dengan Tuhan. Saya mau beritahu, ada kasih Bapa yang sangat dahsyat buat kita semua. Amin. Neraka itu berbahaya, sorga itu luar biasa. Tuhan rela tinggalkan sorga untuk menjemput kita supaya kita masuk sorga bersama-sama dengan Dia. Sorga itu luar biasa, Tuhan gak mau sendirian di sorga dengan malaikat-malaikatnya. Tuhan mau ada kita. Kita itu banyak dosa, tapi
Kasih Tuhan itu lebih banyak, lebih besar untuk setiap kita. Amin. Saya teringat tadi saya beritahu kepada jemaat sebelumnya dengan perumpamaan kasih Bapa. Saya sangat terharu karena saya bisa punya gambaran kasih Bapa yang luar biasa itu. Kalau mau dibandingkan dengan neraka, kasih Bapa itu jauh di atas. Ada perumpamaan tentang 2 orang anak, sulung dan bungsu. Si bungsu ini egois. Dia hidup penuh dengan dosa dan dia tahu, aku ini anak bapa. Bapakku ini kaya raya. Aku harus minta bagianku. Dia datang kepada bapaknya dan bilang, "Papa, serahkan warisanku. Bagianku mana, Papa?" Papanya akhirnya karena sayang dengan si bungsu, dia berikan bagian warisannya, "Ini buat kamu." Ketika dia ambil warisan itu, dia nggak peduli mengasihi bapaknya lagi, ataupun saudaranya yang sulung. Dia ambil semuanya, dia jual semua warisannya, dia pergi ke tempat yang jauh, dia berfoya-foya, dia punya banyak teman, semua dia traktir, semua dia beli, dia lupa diri. Dunia telah menyilaukan dia sebagai manusia. Ada banyak kegiatan, ada banyak hobi, ada banyak orang, ada banyak teman. Dia foya-foya semuanya, sampai akhirnya habis. Semua teman pergi meninggalkan dia, nggak ada sapa-sapa. Kalau kita nggak punya apa-apa lagi di muka bumi ini, mungkin nggak ada manusia yang mau melihat kita lagi. Atau dalam keadaan terpuruk, siapapun yang paling dekat dengan kita, pasti tidak akan pernah bisa mengerti sedalam-dalamnya hati kita kalau kita lagi terpuruk. Tapi Tuhan ada di sana, dia tahu. Ketika si bungsu ini habis semuanya, dia lihat, kok semuanya habis ya? Aku harus makan, aku lapar. Jadi dia minta pekerjaan ke satu majikan di ladang. Dan majikan bilang, "Oke, kamu saya berikan pekerjaan, menjaga babi di ladang." Kalau jaga babi di ladang, babinya banyak, babi sedikit aja bau. Apalagi babi yang banyak di ladang, dia harus mengurus babi, kandang babi pasti bau banget. Aduh, saya pernah ke kandang babi, baru lewat aja udah mual, apalagi harus masuk ke dalam. Ada babi yang banyak dengan makanan babi yang sangat menjijikan. Tapi mereka harus makan, dan dia bekerja di sana. Waktu dia mau makan, dia dalam keadaan lapar, dia lihat babi makan dengan lahap, dia kelaparan. Seorang anak yang kaya raya, dia kelaparan. Tapi dia nggak punya apa-apa, sudah habis, dia sudah pakai semua, nggak ada lagi haknya. Dia lihat ada makanan babi, dia mau makan, babi pasti nggak rela dong berbagi makanan dengan dia. Yang punya babi juga nggak mau kasih. Karyawan rekannya yang jaga babi yang lain nggak mau kasih makanan babi, ampas babi, kamu nggak boleh makan. Berarti orang ini derajatnya ketika dia jauh dari Bapa, dia jauh lebih hina daripada babi. Babi masih lebih punya derajat. Anak orang kaya ini yang egois, yang mau foya-foya dan mau dunia daripada bapaknya, tidak mengasihi bapaknya, mau harta bapaknya, lupakan semuanya. Ketika dia dalam keadaan lapar, makanan babi pun, ampas pun yang seperti sampah, yang sangat menjijikan kayak bubur tapi bau busuk, dia nggak layak makan itu, nggak dikasih. Bayangkan manusia yang derajatnya lebih rendah daripada babi. Ketika bahkan ampas babi pun dia nggak bisa makan, dia teringat, di rumah Bapakku ada banyak karyawan, bukan cuma satu. Ada banyak karyawan, Papaku sanggup bayar mereka. Bukan hanya itu, setiap karyawan makan dengan berlimpah-limpah. Tapi aku anak Bapa, kok jadi lebih daripada pengemis, level lebih rendah daripada babi. Dan dia bilang, aku akan pulang kepada Bapa. Dan aku akan berkata kepada Bapa. Dia sudah siapkan perkataan kepada Bapa. Bapa, aku sudah berdosa kepada sorga dan kepada Bapa. Aku nggak layak disebut anak Bapa. Suruhlah aku jadi pegawai Bapa saja. Itu cukup, pegawai upahan. Nggak perlu jadi anak Bapa. Dan dia pulang.
Si bungsu adalah gambaran kita. Orang yang hina, orang yang punya banyak dosa, orang yang hancur. Tapi Papa kita dalam kerajaan sorga tungguin kita. Dia tunggu dari jauh. Papa yang luar biasa yang punya segalanya. Kamu mau minta setengah, aku kasih setengah. Tapi Bapaknya tunggu di sana. Lihat dia. Yang duluan lihat bukan anak, tapi Bapa. Ketika Bapa lihat anak itu, dan anak itu baru lihat, Bapaknya duluan lihat. Bapaknya dikatakan lari mendapatkan anak itu, memeluk anak itu. Bayangkan dia nggak jijik, anak itu pasti bau busuk dari kandang babi, udah nggak makan-makan. Dan bajunya juga compang-camping, Bapaknya langsung peluk dia, cium dia, dan dia baru mengeluarkan kalimat pertobatan, Bapa, aku tidak layak disebut sebagai anak Bapa, aku sudah berdosa terhadap Tuhan dan terhadap Bapa. Jadikan aku pegawai upahan Bapa saja. Aku nggak layak jadi anak. Bapak nggak jawab tuh. Langsung Bapak katakan, pegawai, pelayan, bawa baju, jubah yang terindah, pakaikan ke dia. Jubah terbaik, terindah, termahal, pakaikan kepada anak ini. Bapak ambil cincin, dipakaikan di jari sebagai lambang bahwa dia adalah anak Bapa. Dipakaikan sepatu, kasut yang terbaik. Lembu disembelih, yang tambun, yang bagus buat pesta. Karena anakku yang mati sudah hidup kembali, yang hilang sudah kembali, yang mati sudah hidup lagi. Anak yang hilang dan Asyur itu lambang kita. Kita harusnya ada di tempat sampah, binasa, masuk dalam neraka yang menyala-nyala oleh karena setiap dosa. Bayangkan setiap hari berapa banyak dosa yang kita tabung. Tapi kasih Bapa, Tuhan mau beritahu, jangan pernah kekurangan kasih. Kasih kita harus maksimal karena Bapa mengasihi kita. Amin. Bapa yang lari rangkul kita dan berkata, kamu anakku sudah pulang. Oleh karena itu jangan dingin dengan Bapa. Amin. Dia yang punya segalanya, dia Tuhan Yesus tinggalkan sorga untuk menjemput kita. Dia mati di atas kayu salib supaya saudara dan saya nggak perlu ke neraka. Supaya kita sungguh-sungguh. Dia mati di atas kayu salib bukan untuk kita bermain gereja-gerejaan. Dia mati di atas kayu salib bukan untuk kita jadi biasa-biasa. Pertukarannya itu bernilai dan besar untuk memberikan kasih-Nya kepada kita. Sama seperti orang kusta yang ketika Tuhan Yesus lewat, orang kusta itu berkata, Guru, Rabi, dapatkah engkau menyembuhkan aku? Maukah engkau menyembuhkan aku? Biasanya orang jijik, wih kusta. Dan Tuhan Yesus bilang, aku mau. Dipegang orang kusta itu, jadilah engkau tahir. Orang kusta itu adalah lambang kita. Kita ini menjijikkan. Tetapi kasih karunia Tuhan itu begitu besar. Amin. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Oleh karena itu, kekristenan kita harus sungguh-sungguh. Kita harus berbuah di dalam Kristus. Amin. Bapak Ibu mau? Bahkan untuk memiliki kasih Bapa yang penuh. Saya mau beritahu, sekalipun orang di sekitar atau orang yang Bapak Ibu harapkan mengasihi Bapak Ibu, tapi ternyata tidak berbalas atau tidak dapat kasih sesuai dengan Bapak Ibu inginkan, misalnya dikasihi oleh anak, dikasihi oleh orang tua, dikasihi oleh sahabat atau pasangan. Kasih Tuhan itu cukup memenuhi kehidupan kita. Bahkan kita akan mengalirkan kasih kepada orang lain. Amin. Mari semuanya kita bangkit berdiri. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap perkataan firman-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu di dalam kehidupan kami. Ya, Tuhan. Untuk Bapak Ibu yang sudah jauh dari Tuhan dan hari ini mau berkomitmen kembali mendekat kepada Tuhan.
Dan juga untuk Bapak Ibu yang mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Taruh kedua tanganmu di dadamu. Yang mau memperbarui komitmen dan yang mau terima Yesus, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, ampuni dosa-dosa saya. Saya mengaku saya telah berdosa di hadapan-Mu. Sekarang saya mau kembali kepadamu Tuhan. Terimalah anakmu kembali di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, aku menerima Engkau sebagai juru selamat pribadiku. Aku mau putus dari dosa dan aku mau kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Turunkan tangan Bapak Ibu. Dan saya mau berdoa untuk orang-orang yang sebelum datang, engkau bawa banyak luka dari masa lalu. Engkau susah untuk move on. Oleh karena engkau bawa banyak luka. Dan engkau gak bisa merasakan kasih secara maksimal. Oleh karena engkau banyak dilukai, dikecewakan, direndahkan, dihancurkan. Hari ini Tuhan mau menyembuhkan hatimu. Angkat kedua tanganmu di tempat. Tuhan Yesus, engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Ada anak-anak yang minder karena dilukai dengan perkataan. Ada anak-anakmu yang sakit hati, yang pahit oleh karena perlakuan-perlakuan kasar. Ada beban yang dibawa oleh anak-anakmu dan luka yang dibawa oleh anak-anakmu Tuhan. Hamba minta di dalam nama Yesus, engkau sembuhkan Tuhan, engkau sembuhkan dan berikan kebahagiaan dan sukacita. Berikan sukacita yang baru, kekuatan yang baru di dalam hati anak-anakmu. Saat ini hamba berdoa, Bapa, mari sentuh hati anak-anakmu, supaya setiap anak-anakmu dapat merasakan kasih Bapa yang sempurna itu. Bapa yang lari dan memeluk anak bungsunya. Itu bisa kami semua rasakan. Engkau memeluk kami, engkau menjagai kami, engkau memagari kami dengan kasih setia. Tuhan, sembuhkanlah anak-anakmu Tuhan. Sembuhkan luka anak-anakmu. Sembuhkan luka batin dan juga luka jiwa dan hati dari anak-anakmu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Turunkan tangan. Hamba juga berdoa untuk anak-anakmu yang mengalami sakit penyakit secara fisik. Dari penyakit dalam, sembuh di dalam nama Yesus. Dari penyakit luar Tuhan, sembuh di dalam nama Yesus. Sakit paru-paru, sakit kulit, kanker, dan orang-orang yang mengalami sakit kepala Tuhan, migrain, pusing, orang-orang yang mengalami sakit stroke dan mengalami masalah tulang, biar Engkau menyembuhkan Tuhan di dalam nama Yesus. Dan semua yang mengalami penyakit dengan nama masing-masing Tuhan, biar anak-anakmu disembuhkan di dalam nama Yesus. Termasuk juga Tuhan anak-anakmu yang positif COVID, biar Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Biar tubuh anak-anakmu menjadi bersih oleh karena jamahan tanganmu yang berlubang paku itu. Biar tidak ada virus yang merusak tubuh anak-anakmu. Kami terima kesembuhan yang berasal daripadamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kau tak pernah. Yang siap menari buat Tuhan, mulai lambaikan tangan saudara. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Terangmu hapus gelapku, tuntun langkahku, buka mataku. Kasih-Mu hapus dosaku, ubah hatiku, sembuhkan aku. Rancangan-Mu, pikiran-Mu, dan firman-Mu jamin hidupku. Rancangan-Mu, pikiran-Mu,
dosaku, ubah hatiku, sembuhkan aku. Rancanganmu, pikiranmu, dan firmanmu jamin hidupku. Rancanganmu, pikiranmu, dan firmanmu berkata, ku berdiri teguh dalammu. Sebab Yesus kuatku, sebab Yesus sertaku, ku berdiri teguh dalammu. Sebab Yesus kuatku, sebab Yesus sertaku. Oh. Mari bertepuk tangan buat Tuhan. Rancanganmu, pikiranmu, dan firmanmu jamin hidupku. Rancanganmu, pikiranmu, dan firmanmu berkata, ku berdiri teguh dalammu. Sebab Yesus kuatku, sebab Yesus sertaku, ku berdiri teguh dalammu. Sebab Yesus kuatku, sebab Yesus sertaku. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Woo! Sekarang, terima kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa kita, serta persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita, sekarang, seterusnya, dan selamanya. Amin.